Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya banggakan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang kantor SD Negeri Sidonok ini dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Selamat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan atau mengimbaskan aksi nyata yang sudah saya pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelum saya menjelaskan kegiatan apa saja yang nanti akan ada di dalam modul 1.4 ini, sebelumnya saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang masa kerjanya itu sudah lebih dari 5 tahun, kemudian golongan usianya kurang dari 54 tahun, maka saya harapkan untuk bisa mengikuti seleksi guru penggerak, ya, terutama kayak Pak Saifuddin, Bu Ririn, itu kan usianya sebenarnya usia produktif untuk mengikuti guru penggerak. Harapan kami apabila di suatu sekolahan itu ada guru penggerak lebih dari 1 orang, paling tidak itu bisa berkolaborasi. Kalau saya sendiri misal di SD ini mungkin ya kalau berkolaborasi mungkin bisa, tapi arah dan alurnya itu mungkin tidak sejalan dengan Bapak Ibu semua, karena program-programnya mungkin berbeda dari guru penggerak dengan program-program yang ada di sekolahan. Sebenarnya tujuan utamanya ya seperti itu. Kemudian langsung saja ke pokok materi pada kesempatan siang hari ini. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa segala sesuatu atau kebiasaan atau budaya yang melekat pada anak-anak, baik itu jenjang kelas bawah maupun kelas atas, baik itu gurunya maupun kepala sekolah, penjaga dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah ini, tentunya mengharapkan kegiatannya atau kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang baik. Yang dimaksud dari budaya positif yang ada di sini, ini ada beberapa. Yang dari latar belakang terlebih dahulu, latar belakang yang saya angkat dari budaya positif adalah sekolah itu semestinya menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, itu melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang mengangkat buah dan menjadi sebuah kebiasaan positif yang dilakukan secara berkelanjutan dan sadar. Ini yang paling penting, ini dari rasa sadarnya ini oleh setiap warga sekolah. Jadi semua pihak harus terlibat dalam kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang merupakan budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah. Latar belakang yang saya angkat dari kegiatan ini. Kemudian tujuan yang utama yang akan saya implementasikan terutama di budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan adanya kesepakatan kelas. Jadi nanti ini skupnya atau lingkupnya adalah lingkup kelas terlebih dahulu, belum secara umum ya. Jadi tiap-tiap guru ini hendaknya nanti pada setiap hari, bahkan mungkin di awal pembelajaran atau bisa seminggu sekali, itu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dimaksud adalah kesepakatan yang dibuat oleh anggota kelas itu. Misal disiplin waktu, berarti semua anggota itu harus mengikuti apa yang sudah disepakati di kelas itu. Nah, jadi tidak ada istilah paksaan di sini,
kalau kesepakatan kelas itu tidak ada paksaan karena muncul dari dalam masing-masing individu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang diharapkan ya, ada mandirinya, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada sifat religius dan lain-lain. Itu diharapkan muncul dari pembiasaan-pembiasaan yang ada. Kemudian tolak ukur keberhasilan itu dilihat dari siswa mampu membuat kesepakatan kelas dan dipasang di dinding kelas dan mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Ini tolak ukurnya. Kalau siswa sudah mampu melaksanakan itu, membuat kesepakatan, kemudian kesepakatan itu dijalankan, oh berarti ini tolak ukurnya sudah berhasil. Jadi budaya positifnya. Nah, tindakan yang akan saya lakukan yang pertama adalah merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasil rancangannya kepada kepala sekolah atau kepada rekan guru yang lain. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala, guru, peserta didik dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama di kelas. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian pada aksi nyata. Dengan keberhasilannya sejauh mana itu perlu adanya refleksi. Nah, dukungan yang diharapkan dari adanya kegiatan ini, saya mengharapkan dukungan itu terutama karena sekolah ini kan pendidikan anak itu terutama adalah sebenarnya tugas orang tua, bukan hanya tugas di sekolah, tapi kebanyakan orang tua itu menganggap bahwa anak sudah di sekolah, ya sudah itu saja, tidak ada tanggung jawab dari orang tua itu di rumah. Oh, di sekolah sudah seperti ini, berarti saya tanggung jawabnya di rumah apa? Kebanyakan orang tua itu menganggap bahwa anak yang sudah disekolahkan ya sudah, apapun yang baik yang tidak baik ya terserah sekolah, biasanya seperti itu. Jadi kecenderungannya itu caranya itu pasrah bongkokan lah istilahnya kalau sekolahan. Bocah pinter atau bodoh atau apa, urusan sekolah. Nah, tapi yang diharapkan dari budaya positif ini tidak akan tercipta apabila hanya dari sekolah saja, sementara kebiasaan di rumahnya itu masih ajik, ya tidak ada perubahan. Nah, terutama kontrol dari orang tua. Ya. Kebiasaan di rumah ini kan kalau guru di sekolah itu hanya berapa jam, sementara yang paling lama di sekolah, misal kedisiplinan anak dalam pagi hari sebelum berangkat, kemudian sore setelah pulang itu kan kita tidak pernah bisa mengontrol. Nah, ini tugas orang tua yang kita mintai kerjasamanya agar budaya positif ini bisa berjalan. Kemudian warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif lingkungan sekolah. Ini juga di dalam lingkungan sekolah, guru, penjaga, dan tenaga kependidikan yang lain juga secara tidak langsung itu menjadi model ya, seperti anak-anak. Loh, saya ingin berbuat seperti apa? Tiru kah? Misal kayak di kelas 1 itu kayak si Tafa itu kan, yang dicontoh itu kan selalu Pak Nur, Pak Ahmad. Saya Pak Anu karo Pak Ahmad dan sebagainya. Dia selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, sebelum kita istilahnya itu memberikan sesuatu kepada orang lain, memerintahkan, setidaknya kan kita sudah memberikan contoh terlebih dahulu, minimal kan seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah ini dukungan yang dibutuhkan dari kegiatan. Kemudian konsep-konsep yang akan kita pelajari pada modul 1.4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
dari ketujuh konsep ini semuanya saling berkaitan ya, dimana satu konsep dengan konsep yang lain itu nanti akan mengerucut menjadi sebuah tindakan yang hubungannya dengan pelanggaran atau cara mengatasi pelanggaran yang ada di sekolah masing-masing. Biasanya kita akan menemui atau menjumpai banyak sekali hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Misal anak telat ya, sering, dan itu beralasannya kurang tepat misalnya, itu perlu diadakan yang namanya segitiga restitusi nanti ya. Pada actionnya juga ada contoh kegiatannya. Kemudian disiplin positif ini juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sadar ya. Berarti anak itu melakukannya dengan sepenuh hati, bukan karena paksaan ya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu apa saja, kemudian kebutuhan dasar manusia yang pada dasarnya kita hidup itu apa sih yang dibutuhkan, kegiatan anak di sekolah itu anak butuh apa, itu yang perlu kita telusuri. Kemudian posisi kontrol ya, ketika kita memberikan menyelesaikan masalah itu harus tahu posisi kita itu sebagai apa, apakah penghukum, apakah sebagai manajer, apakah sebagai teman, dan lain-lain. Kemudian ada keyakinan kelas, nanti juga anak diminta untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar ya. Seperti yang kita ketahui bahwa era ini semakin tahun semakin berganti ya. Teknologi semakin canggih. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau dulu kita belajar itu umumnya yang menggunakan buku ya, menggunakan alat tulis, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, paradigma belajar atau cara guru mengajar murid itu sudah lain. Seperti yang terjadi di tahun lalu itu ketika pandemi. Dulu kita tidak pernah mengenal yang namanya Zoom ya, atau Google Meet atau yang lain. Dengan adanya pandemi justru malah memperkenalkan banyak orang yang sekarang pertemuan dengan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu contoh perubahan paradigma belajar atau cara kita mengajar. Ya, salah satu bentuk adaptasi lah menurut kami. Nah, pergeseran pembelajaran yang semuanya dilaksanakan secara luring ke daring ya, membawa perubahan secara mempersiapkan pembelajaran. Nah, cara melaksanakan pembelajarannya juga berubah, kemudian cara memberi tugasnya juga berubah. Kalau dulu pakai kertas ya dibagikan ke siswa. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan Google Form misalnya, itu kan termasuk salah satu perubahan dalam paradigma belajar ini. Cara memberi tugasnya juga lain. Kemudian ada cara menjelaskan juga sudah berbeda lagi. Kalau dulu kita menggunakan papan tulis, ini salah satunya juga dalam perubahan paradigma belajar, salah satunya ya ini menggunakan LCD proyektor juga termasuk cara berubah ya. Kemudian mengevaluasi dan yang lain. Nah, salah satu indikator yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah sejauh mana sih guru, siswa, dan semua yang mendukung pembelajaran ini tersedia dan berfungsi secara baik. Nah, sekarang ini keberhasilan pendidikan bukan hanya dipengaruhi oleh terpenuhinya 8 standar, namun ada banyak faktor yang mendasar yang perlu mendapat perhatian besar dari pendidik. Ini salah satunya, kalau dulu ada 8 standar nasional pendidikan ya, itu harus terpenuhi semua. Namun sekarang sudah kayaknya memberlakukan seperti itu. Lebih kecenderungan siapa yang menguasai teknologi lebih maju lah, itu yang menjadi tolak ukur bahwa keberhasilan suatu pendidikan itu semakin maju kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah disiplin positif ya. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Jens Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Jadi yang dimaksud kontrol diri adalah ketika orang melakukan suatu tindakan, itu diharapkan di dalam hatinya itu benar-benar dengan adanya kesadaran, bukan
bukan karena keterpaksaan ya. Misalnya saya melakukan sesuatu, contoh anak berkelahi atau berebut sesuatu, pasti dia itu menyadari bahwa berkelahi itu salah. Dengan dia menyadari bahwa berkelahi itu salah, secara tidak langsung dia menyadari bahwa saya telah melanggar etika atau norma-norma tertentu. Nah, ini yang diharapkan dari disiplin positif adalah di situ. Jadi apa yang mereka lakukan semuanya itu harus dengan kesadaran dan menyadari kalau salah ya memang salah, kalau benar dia mempertahankan suatu pendapat itu juga dia harus punya alasan yang kuat seperti itu. Tidak hanya sekedar manut-manut tok, lah saya berkelahi dengan teman karena disuruh dan lain sebagainya. Walaupun dia tahu salah tapi bukan karena kesadaran diri, itu namanya disiplin positifnya tidak ada itu. Tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, kita menamakannya sebagai nilai kebajikan atau virtus yang universal. Jadi yang dimaksud virtus atau universal ini adalah segala sesuatu yang sifatnya itu mencakup secara umum, bukan berpengaruh kepada agama, bukan berpengaruh kepada bahasa maupun suku bangsa. Jadi aturan-aturan yang dibuat ini mengikat secara umum, berbeda dengan aturan-aturan agama, misalnya harus sholat, harus apa, itu kan namanya tidak mencakup secara keseluruhan. Jadi aturan yang dibuat di dalam kelas nanti adalah aturan yang mengikat secara umum, bukan secara khusus dalam satu bidang tertentu saja. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol. Itu menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan Anda mengontrol orang lain. Ini yang paling penting ya, bukan mempengaruhi, juga bukan memaksa, sifatnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dalam disiplin positif itu terkadang tercipta karena adanya motivasi atau alasan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi ini bersifat internal maupun eksternal. Motivasi ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya cenderung ke eksternal ya. Kemudian yang kedua, berarti dia melakukan sesuatu itu berdasarkan, misal saya mau, anak kecil ya, misalnya mau ngaji, saya mau ngaji kalau diberi uang. Oh, berarti ini motivasinya eksternal, bukan karena keinginan diri sendiri. Saya berangkat sekolah gasik karena, nah ini yang dimaksud dengan motivasi eksternal, karena faktor-faktor di luar keinginan sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama ya. Ini juga sama dari faktor eksternal. Ini berarti kayak bocah cilik nek gelem mangkat diperintah gelem mangkat nek jongkosi, istilahnya seperti itu. Iya, biasanya kan kecenderungan seperti itu. Nyok gelem mangkat tapi nek dibenai apa. Nah, ini motivasi yang seperti ini yang sekarang mulai seharusnya itu katanya itu mulai harus dikurangi. Jadi nanti pada anak ketika mendapat sesuatu prestasi yang baik kemudian diberikan reward berupa misalnya nanti kalau kamu juara 1 saya kasih uang sekian, itu harus mulai dikurangi karena ini akan terjadi apabila seperti itu terus menerus. Nanti motivasi yang dari dalam diri anak itu malah justru berkurang. Kemudian motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lah inilah motivasi yang bersifat internal ini ya. Berarti memang karena keinginan sendiri. Jadi
anak melakukan segala sesuatu itu berdasarkan atas kehendak sendiri, keinginan sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, ataupun bukan karena ingin diberi penghargaan oleh orang lain. Ini yang perlu ditanamkan di dalam diri anak. Ini terutama nanti di kelas juga sama seperti itu. Motivasi yang ketiga merupakan motivasi yang bisa untuk menanamkan nilai positif kepada murid, karena motivasi yang muncul dari dalam diri murid itu intrinsik, bersifat intrinsik, sehingga berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, sebagai guru, tugas kita adalah untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa dengan memberi contoh tauladan yang baik. Ini ya, jadi guru itu kan digugulan, ditiru. Ini salah satunya dalam budaya positif juga masuk ya, bisa dipercaya, bisa dicontoh apa yang disampaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini juga masih ada kaitannya dengan tadi ya, dengan kebutuhan dasar ya, atau motivasi. Kebutuhan dasar manusia atau siswa itu melakukan, biasanya di siswa itu di sekolahan itu melakukan baik tindakan yang positif maupun negatif. Mereka itu ternyata punya alasan ya. Salah satunya ini ada 5 alasan siswa itu istilahnya itu melakukan sesuatu, baik itu kelihatan baik maupun sesuatu yang negatif. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sering kita dengar ada orang yang mencuri dengan alasan untuk membeli beras. Ini juga termasuk salah satu yang dinamakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika ditanya, pasti mereka melakukan pembenaran atau melakukan pembenaran untuk membela diri. Itu saya mencuri karena untuk membeli beras untuk anak saya dan lain sebagainya. Ini termasuk kebutuhan. Mereka punya alasan-alasan tersendiri untuk melakukan sesuatu. Namun apapun demikian, apapun itu, yang namanya sebuah pelanggaran tetap harus ada konsekuensi, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada kalanya anak itu melakukan sesuatu, sing geruduk nang kelas lah, sing reang bae, sing celuk-celuk pak guru lah. Ini mungkin mereka itu punya kebutuhan ingin disayangi, istilahnya diperhatikan seperti itu. Mereka ternyata memiliki kebutuhan, saya ingin cari perhatian lah dengan teman, cari perhatian dengan guru dan lain sebagainya. Jadi apapun yang mereka lakukan ternyata punya alasan-alasan tersendiri yang mungkin bagi diri mereka yang melakukan itu sesuatu yang benar, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Nah, ini yang perlu kita telusuri nanti pada segitiga restitusi nanti ya, actionnya seperti apa. Kemudian kebutuhan kebebasan, bocah orang tahu mangkat sekolah salah satunya, misal utawa boleh sekolah orang bubar wis minggat. Lah ini mungkin dia punya alasan apa? Alasan untuk kebebasan. Dia pengen bebas kok dikekang dan lain sebagainya. Ini mereka punya alasan-alasan tersendiri. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Mungkin dengan dia melakukan suatu pelanggaran, dia itu merasa senang. Akhirnya dia terus melakukan, membuli temannya, mungkin mengambil uang temannya. Dia merasa senang kalau melakukan itu, maka itu mereka memang membutuhkan kesenangan tersendiri. Tapi itu juga salah, ini juga perlu kita telusuri alasan-alasan mereka melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Ini juga sama ya, seperti yang terjadi kemarin, bocah membuli temannya atau mengancam temannya dengan alasan atau dengan mereka merasa saya paling besar, saya paling kuat, nah dan lain sebagainya. Itu berarti dia ingin diakui bahwa saya itu berkuasa di antara teman-teman yang lain. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Ini juga nanti bisa kita telusuri kasusnya atau kita selesaikan permasalahannya melalui tahapan-tahapan di segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering melakukan pembenaran ya, melakukan pembenaran.
kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ini yang karpe seperti ini kok kamu melarang ini ya, ini yang tidak boleh. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena mereka memenuhi kebutuhan dasar dengan cara melakukan pelanggaran. Ini yang dimaksud dari kesalahan atau kegagalan siswa tadi. Kemudian mereka tugas kita sebagai guru dalam kelas harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini agar siswa bisa belajar dengan baik, dengan rasa senang. Jadi harapan kita sebagai guru adalah anak itu terpenuhi kebutuhan dasarnya 5, tapi dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya anak kepengen keton puasa, kepengen keton gagah nang kelas di antara yang lain, mereka membuli temannya, mungkin juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, mengancam dan lain sebagainya. Ini tugas kita adalah mengalihkan atau membuat siswa itu terpenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang baik atau dengan cara yang positif. Yang selanjutnya, posisi kontrol. Nah ini, ketika anak melakukan pelanggaran, disitulah guru bertindak. Ya, guru itu memposisikan diri. Anak melakukan pelanggaran, guru memposisikan diri sebagai apa? Ini ada 5 posisi kontrol guru dalam melakukan tindakan. Yang pertama ada penghukum. Penghukum itu contohnya kalau anak melakukan pelanggaran langsung dieksekusi. Misal bocah lagi nyoret-nyoret tembok, langsung dihapus dengan nada atau dengan cara yang kelihatannya kasar. Nah ini cenderung sebagai penghukum. Dinamakan penghukum karena sebenarnya apa yang dilakukan anak dengan apa yang diberikan, hukuman yang diberikan kepada anak itu tidak tercatat atau tidak tertulis. Jadi spontanitas ya, antara hukuman dengan perbuatan yang dilakukan itu tidak tertulis dan tidak tersirat di dalam suatu peraturan. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya kita cenderung guru itu kalau anak melakukan pelanggaran itu langsung menghakimi dengan cara memarahi anak, kemudian sehingga harapan kita anak itu langsung merasa bersalah. Kamu nakal temannya itu sampai nangis ya, seperti ini ya, seperti inilah. Ini seolah-olah kita itu menghakimi secara langsung tanpa menanya terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Ini membuat rasa bersalah. Ada juga yang bertindak sebagai teman. Ketika siswa sedang melakukan pelanggaran, kita seolah-olah itu bertindak sebagai teman ya, sebagai teman, bahwa apa yang dilakukan itu kita telaah dulu permasalahannya apa. Kemudian yang keempat ada pemantau, melihat kondisi dan situasi yang terjadi seperti apa, diselidiki, ditelusuri, baru diputuskan. Yang kelima itu sebagai manajer. Nah kalau di posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah ketika siswa melakukan kesalahan, guru itu memfasilitasi apa yang kamu lakukan dan apa yang harus dilakukan setelah melakukan pelanggaran ini. Yang harus guru lakukan itu bisa dengan meminta siswa untuk melakukan pertanggungjawaban atau mencari solusi agar permasalahan ini cepat selesai. Bukan langsung menghakimi, bukan juga langsung menghukum secara sepihak tanpa ada pembelaan dari siswa. Itu harus kita telusuri terlebih dahulu, baru kita lakukan evaluasi bahwa anak ini melakukan sesuatu itu ada dasarnya, ada alasannya. Ini tugas kita sebagai guru itu seperti itu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Ini yang sudah seperti saya sebutkan tadi. Keyakinan adalah suatu nilai, namanya saja yakin ya. Biasanya kita sebagai orang biasanya melakukan sesuatu itu dengan biasanya menyebutkan yakin, sumpah lah. Nah,
Apa itu yakin? Nah, yakin adalah suatu nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai kebaikannya universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau yakin dari dalam itu harapannya itu kontinu, berkelanjutan, bukan karena kepengen diberi hadiah, utawa mergane kayak wedi dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan ketika membuat keyakinan itu harus dari hati ya, tidak boleh karena paksaan. Kemudian seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara mengubah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi yang positif. Contoh kalimat negatif itu kalimat larangan atau kalimat yang bersifat maknanya tidak ya, tidak atau jangan itu. Biasanya kalau di aturan sekolah itu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan kalimatnya cenderungnya mengekang atau istilahnya itu mengikat ya. Mengikat, terlalu memaksa ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat yang negatif. Bisa kita ganti dengan cara diganti menggunakan kalimat yang positif. Misalnya jagalah kebersihan, itu kan sifatnya dari dalam, bukan paksaan. Jangan membuang sampah sembarangan, itu kan rasanya kayak maksa banget ya. Tapi jagalah kebersihan, itu kan kalimatnya lebih positif. Kemudian dilarang datang terlambat, ini kalimatnya cenderung negatif karena bersifat melarang ya. Ada kata dilarang, tapi alangkah baiknya kalau kita ganti dengan kata disiplin waktu. Ini cenderungnya keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas ini akan lebih diterima oleh anak ya, daripada dilarang datang terlambat kayak ini kok galak temen. Ganti disiplin waktu. Kemudian berpakaian sesuai jadwal. Nah, ini aturan atau kalimat positifnya adalah disiplin berpakaian. Ini kecenderungannya lebih enak diterima, lebih mudah daripada kita harus membuat aturan yang seolah-olah itu mengekang. Jadi antara aturan dengan keyakinan itu mirip tapi beda. Mirip tapi beda, di sini yang dikatakan mirip tapi beda adalah ketika aturan yang terdapat di dalam kelas ini bersifat itu memaksa ya, sifatnya tidak universal, tidak semua orang bisa menerima. Tapi kalau keyakinan itu insya Allah semua orang itu bisa menerima apa yang diucapkan. Contohnya tadi dilarang datang terlambat, ketone kok kayak terlalu mengekang. Tapi kalau kita ganti dengan disiplin waktu, kayaknya lebih maknanya hampir sama, tapi penanamannya di dalam hati itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh ya, ini contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Ini tidak ada kata larangan ya atau kata negatif. Saling menghormati, saling menghargai, mengasihi teman. Ini juga bisa dibuat kesepakatan. Jadi diharapkan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu disuruh membuat kesepakatan. Nanti kita akan belajar apa yang perlu disepakati di hari ini. Misal, kalau mau bertanya tunjuk tangan, itu juga harus ada aturan ditulis di situ. Itu dengan kesepakatan bersama syaratnya, bukan karena sepihak. Nanti kan juga setelah anak-anak mengumpulkan keyakinannya, nanti kan guru menyimpulkan, oh apa saja yang mau diambil. Mungkin dari satu anak dengan anak yang lain hampir sama pendapatnya, bisa digabung menjadi satu kalimat. Nah, nanti dibuatlah namanya kesepakatan. Kemudian contoh lain itu lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi antara guru mapel dan
murid. Sebenarnya kalau dibuat kalimat negatif juga bisa ini, tapi kan kalau dibuat kalimat yang positif seperti ini kelihatannya lebih mudah diterima. Misalnya jangan berisik saat pelajaran, kan bisa saja seperti itu kalimat negatifnya. Kemudian menjadi murid yang baik, ramah dan tidak toksik, mau bermain bersama-sama, tidak pilih-pilih teman, mau melakukan hal positif bersama. Ini juga termasuk keyakinan yang bisa kita bangun di dalam kelas. Kemudian menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama. Kondisi kelas harus lebih bersih dan dari waktu bersih dari waktu datang. Berarti datangnya ya bersih, pulang juga bersih. Itu dengan kesepakatan syaratnya, bukan dengan paksaan. Nanti kalau pulang sekolah harus piket, tidak boleh ada yang tidak piket. Nah, itu terkesan memaksa. Tapi dengan anak membuat keyakinan sendiri, harapan kita adalah kowe sing wis janji masa kowe sing arep melanggar, setidaknya kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah saling mendoakan dan meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kesulitan. Itu juga keyakinan juga diyakini di dalam masing-masing anak. Masuk Zoom tepat waktu, on kamera, online, datang tepat waktu sebelum Bible time. Nah ini, kami sepakat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kami sepakat untuk menjaga properti kelas. Ini juga keyakinan ya, yang dimaksud keyakinan untuk diri sendiri maupun untuk kelompok kelasnya masing-masing. Jadi apa yang sudah disepakati siswa diharapkan nanti bisa dijalankan oleh siswa itu sendiri. Nah, kalau mereka sudah berjanji, sudah menyampaikan apa yang mereka harapkan, secara tidak langsung mereka kan sudah yakin di dalam hatinya, nek nyong bis janji masa nyong harus melanggar, kan tidak mungkin. Kamu sendiri yang bilang, masa kamu yang tidak menepati, kan seperti itu. Contoh yang lain ini ada kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas 6. Ini bisa juga dibuat per siswa. Misalnya setiap siswa itu membuat satu kesepakatan ya, kesepakatan. Nanti juga harus disepakati oleh siswa-siswa yang lain. Contoh, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kalau mereka melanggar, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, kan seperti itu. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kalau mereka sudah melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya menggunakan segitiga restitusi tadi. Ada 3 tahapan, nanti kita pelajari bersama. Kemudian ada contoh lain, saling menghargai dan menghormati. Nah ini, kemudian selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Ini juga bisa disepakati. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Ini seperti kemarin di koperasi itu tidak berjalan, mohon maaf. Meningkatkan disiplin ya. Kemudian kebudayaan membaca. Yang terakhir semangat belajar. Ini juga perlu disepakati atau dibuat dalam kelas agar anak-anak itu bisa menjalankan apa yang mereka sepakati. Tapi kan ini semuanya insya Allah hal-hal yang positif. Jadi gawe persetujuan dewek, dilakoni dewek, dilanggar mengko anak konsekuensinya. Nah, karena sudah tersurat atau tersirat, sudah tertulis, maka harus ada yang namanya konsekuensi ya, konsekuensi. Kalau melanggar berarti ada konsekuensi. Karena sudah tertulis. Kalau tidak tertulis berarti siap dihukum, intinya kan seperti itu. Nah, ini memasuki berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang sudah tadi dari awal sampai yang terakhir segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah proses ya, menciptakan kondisi bagi murid yang melakukan pelanggaran, digunakan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, bukan menghukum ya, untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, segitiga restitusi merupakan 3 langkah yang digunakan untuk melakukan restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol tadi.
Yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tujuannya adalah ketika anak melakukan kesalahan, anak itu tidak merasa takut. Nah, tujuannya itu ketika mereka melakukan kesalahan, anak itu tidak merasa takut, dalam artian bukan bocah sing melakoni kesalahan itu bocah bangga, itu tidak. Artinya seperti ini, ketika anak melakukan kesalahan itu berusaha agar mereka itu tenang dulu, bisa mencerna apa yang dia lakukan. Bocah wis mencana kaca contohnya, panik pulang, tidak kembali lagi. Ini juga tidak, harapan kita tidak seperti itu. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, dia bisa kita tanya, bisa kita ajak komunikasi, ditanyakan alasannya apa, kemudian mengapa bisa terjadi seperti itu. Anak itu tidak merasa ketakutan dengan kesalahan mereka, dan menenangkan anak lah istilahnya seperti itu. Bisa dengan kata-kata sudah tidak apa-apa misalnya, nanti kita cari permasalahan, cari solusinya bersama-sama misalnya. Itu kan dengan menenangkan atau menstabilkan identitas dulu. Distabilkan, namanya menstabilkan agar anak itu tidak bergejolak dulu emosinya, agar anak tenang dulu, dan baru kita tanya permasalahannya. Yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Ini kita cari dari setelah anak stabil, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang tadi kamu lakukan? Misalnya tadi kamu berkelahi dengan temannya, itu salah apa tidak? Nah, harus ditanyakan seperti itu dulu. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kamu berkelahi kan dengan temannya, setelah dia mengakui apa yang dilakukan, tidaknya kita bisa menanyakan tadi kamu berkelahi dengan temannya. Ya, anak itu sudah tenang, maka dia akan menjawab pastinya. Kemudian setelah anak menjawab, ditanya, kamu berarti sudah melanggar kesepakatan. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan setelah kamu melanggar? Pasti ada konsekuensinya. Bisa juga anak disuruh minta maaf, kemudian anak disuruh berbaikan, kemudian misalnya anak merusak disuruh mengganti atau memperbaiki. Lah ini yang dinamakan dengan manajer dari seorang guru. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam sekolah adalah ketika anak melakukan kesalahan, jangan spontanitas langsung memberi hukuman tanpa kita mengetahui dasar atau alasan yang mereka lakukan. Ini harus kita terapkan. Dari konsep yang sudah dijabarkan, yang paling menarik bagi saya adalah di luar dugaan adalah masalah pemberian penghargaan. Ini yang seharusnya mulai dikurangi lah ya. Penghargaannya sekarang bolehlah tepuk tangan, kemudian nilainya lebih baik. Kalau kemarin dijelaskan bahwa pemberian hadiah itu bagi anak yang berprestasi atau yang lain-lain boleh, tapi dalam takaran tidak setiap hari. Artinya hanya berupa kejutan-kejutan saja. Jadi anak tidak selalu berharap asik mungkin nek nyong nilainya apik nyong bakal oleh apa. Nah dia kalau dikasih, kalau tidak kan malah sudah anak kecewa, anak belajarnya tidak semangat. Nah ini ya, mengurangi nilai-nilai positif. Memberi penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum seseorang sebenarnya ini ya, mulai dikurangi. Memberi penghargaan sama dengan menghukum, padahal tujuan kita memberi penghargaan adalah untuk memotivasi siswa agar lebih semangat mencapai target yang diberikan. Selain itu, yang di luar dugaan adalah 5 posisi kontrol. Ternyata selama ini kita sering berada di posisi penghukum, sadar atau tidak itu, dan juga posisi pembuat rasa bersalah. Ini paling sering saya sendiri setelah mempelajari ini juga dalam hati kecil saya, oh iya benar, bocah selama ini salah itu langsung diberi hukuman, langsung ditanya mereka ngerasa bersalah. Tidak, secara tidak langsung kita tidak pernah memberikan kesempatan dia untuk memberikan alasan ya, memberikan alasan. Apapun alasannya, yang namanya merusak kaca ya sudah harus mengganti. Nah, rata-rata kan seperti itu. Tanpa ya, artinya anak sudah merasa ketakutan dulu sebelum kita panggil. Kebanyakan seperti itu. Menurut kita itulah tindakan yang tepat agar murid berubah. Ternyata itu tidak benar. Rasanya benar banget.
ketika kita mengajarkan anak bersalah kemudian kita hukum, kemudian dia merasa bersalah dengan rasa takut, itu rasanya wis bangga. Berarti nyong berhasil, nyong jadi murid dan sebagainya, itu ternyata salah ya. Kurang tepat lah maksudnya, bukan salah, hanya kurang sesuai. Ini tahapan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi. Antara lain itu ada menstabilkan identitas, itu tujuannya juga jelas, itu untuk mengubah identitas anak yang gagal tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dalam dari merasa bersedih ya. Anak itu jangan sampai ketika melakukan sesuatu kesalahan itu, ya tadi saya sampaikan, anak belum apa-apa sudah ketakutan sehingga bagaimana kita mau menyelesaikan sementara anaknya saja sudah ketakutan, tidak bisa ditanya, ditakoni dengkluk, malah mewek-mewek. Nah ini tugas kita adalah menenangkan anak ya, distabilkan dulu emosinya, baru kita telusuri permasalahan yang ada, seperti itu. Menggunakan fungsi rasional agar anak itu bisa menjawab dengan akal sehat, bukan dengan emosional. Contoh, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan dengan yang sudah terjadi. Contoh, kalimat atau kata-kata yang sudah untuk agar anak bisa tenang, contohnya seperti itu. Berbuat salah itu wajar, kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata atau kalimat yang biasa kita gunakan untuk membuka atau mengawali ketika anak melakukan kesalahan ya. Jangan langsung dijustis, dihukum lah, minimal ditanya dulu. Ini dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang mengawali obrolan dengan yang baik, insya Allah anak juga akan tenang. Mereka cenderung akan lebih menghargai atau takut. Antara menghargai dengan takut itu hampir mirip, cuman kalau menghargai itu kecenderungan anak itu lebih nurut dengan kita. Tapi kalau takut, ditakoni sepisan semaur, takoni pindone nangis, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Proses untuk mengidentifikasi kebutuhan anak yang berusaha dipenuhi. Maksudnya ditanya, kamu melakukan itu alasannya apa? Misalnya, saya merasa pinter, saya merasa benar, saya merasa kuat, kemudian saya merasa paling baik dan lain sebagainya. Itu karena dilihat sebenarnya dari apa yang dia lakukan itu kebutuhan dasar apa sih yang berusaha dipenuhi si anak itu. Apakah dia kepengen keton kuat, apakah dia kepengen keton paling pinter penguasaannya, apakah dia berusaha hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Kemudian bukan berarti itu menguatkan tindakan ya, artinya kalau validasi tindakan yang salah itu bukan berarti anak yang sudah melakukan kesalahan itu dikuatkan, didukung, itu tidak. Artinya bahwa tindakan yang salah itu tidak pantas dilakukan. Di sini kita lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan murid tentang tindakan yang salah atau yang dilakukan. Berarti menanyakan apa yang sudah dilakukan siswa, sebenarnya yang kamu lakukan itu kepengen apa, kepengen keton apa. Nah itu yang perlu kita tanyakan. Kemudian dikuatkan pemahaman kita agar alasan murid itu tepat apa tidak. Misal bocah kok bola-boli telat, bola-boli minggat. Nah mereka apa sih alasannya, kepengen kepriwe, harapan yang ada dalam hatinya itu seperti apa, kita perlu telusuri. Kemudian contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kemudian ada lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun harus disertai tindakan yang lain. Contohnya bocah pengen katon kepengen cari perhatian dengan orang lain dengan cara misalnya dia nyanyi sendiri di kelas, kemudian dia berusaha untuk caper lah istilahnya, caper di kelas dan lain sebagainya. Kita boleh menanyakan, kamu boleh melakukan itu, tapi alangkah baiknya kita gunakan tindakan yang lain. Misal kalau kepengen cari perhatian dengan guru, dengan teman, ya jangan dengan cara seperti itu. Paling tidak prestasinya ditingkatkan, kemudian kemampuan yang lain itu ditonjolkan. Misal kamu punya bakat lukis yang baik, nah itu adalah termasuk validasi tindakan yang
salah, memvalidasi bahwa apa yang dilakukan itu adalah kurang tepat, harus dilakukan tindakan-tindakan yang lain. Kemudian yang terakhir atau tindakan tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu tadi melakukan itu, berarti kamu melanggar ya. Nah misalnya, berarti kamu melanggar. Kalau kamu melanggar, berarti apa yang harus kamu lakukan? Misal anak teman kelas 1 dibuat menangis sama dia, berarti dia sudah melanggar apa, kedisiplinan atau ketertiban umum misalnya. Dia sudah melanggar. Apa yang harus kamu lakukan? Karena anak sudah merasa bahwa dirinya salah, dirinya melanggar, pastinya dia akan melakukan sesuatu. Contoh, iya Pak Guru, nanti saya minta maaf. Nah, saya akan datang ke rumahnya, minta maaf sama orang tuanya. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang dilakukan anak terhadap apa yang sudah dia langgar. Contohnya seperti itu. Itu adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada usul, ada tanggapan, atau ada masukan yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah pernah melakukan tapi kok itu kurang. Nah, misalnya seperti itu. Silahkan ditanyakan, barangkali saya bisa menjawab hal-hal yang berhubungan dengan segitiga restitusi ya. Insya Allah akan saya jawab seperti itu. Monggo Pak Putih. Saya mencatat saja. Sebenarnya ini ada praktek penerapan segitiga restitusi ini saya muat di YouTube, tapi kemarin saya cantumkan di sini link apa videonya nggak mau, akhirnya saya pakai apa bukan link tapi pakai ini apa file tersendiri ya, saya pisah. Ini yang kemarin saya buat. Sebenarnya kasusnya itu tidak ditulis tidak divideokan ya, tapi penyelesaiannya saya videokan. Demonstrasi konseptual modul 1.4 A6 budaya positif oleh Pujiono JGB angkatan 7. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsentor Tuhan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Tahapan segitiga restitusi antara lain, yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Skenario 1. Pada saat istirahat jam pertama, salah seorang siswa bernama Budi bermain bola di halaman depan sekolah. Secara tidak sengaja, Budi menendang bola dengan keras dan mengenai kaca kelas 4 hingga pecah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini.
apa saya pernah disepakati sebelumnya? Apa saja itu? Ya. Mencegah kebersihan sekolahan, menjaga fasilitas sekolahan, dan merawat fasilitas sekolahan. Jadi saya masih ingat, jadi dengan masalah sepakati. Nah, sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan setelah kaca itu? Saya mengaku salah, Pak, dan saya minta maaf. Nah, meminta maaf dan mengaku salah saja tidak cukup. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Maka membicarakan ini dengan orang tua untuk mengganti ruang fasilitas kepada kita. Oh ya, terus baiklah kalau begitu, sampaikan kepada orang tua kamu tadi bermain bola dan tidak sengaja mengenai kaca sekolah yang sana. Kemudian kamu juga harus berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama kembali di waktu yang lain. Apabila kamu masih melanggar atau melakukan hal yang sama, maka guru akan memberikan hukuman, tidak hanya sekedar teguran untuk mengganti kaca, tapi bisa saja pasti memberikan hukuman karena kamu melanggar lebih dari satu kali. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau kamu sudah berjanji, nanti kaca yang sudah kamu pecahkan, kamu bersihkan bersama teman-teman. Tapi kalau hati-hati jangan main terkena tangan, takutnya nanti terluka. Kemudian kamu buang di tempat yang semestinya, jangan dibuang di tempat sampah umum. Barangkali nanti terinjak sama orang, nanti kan bahaya ya. Terima kasih Pak. Nah, ini tadi adalah contoh praktek ya yang sudah saya praktekkan kemarin juga sudah saya upload juga di YouTube ya untuk pemenuhan tugas demonstrasi konstekstual. Dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi pemahaman buat Bapak Ibu semua bahwa pemanfaatan atau kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, terutama tentang menghukum siswa atau memberi hukuman kepada siswa itu terlebih dahulu kita tanya dulu, baiknya jangan langsung dieksekusi, tapi minimal ditanya dulu lah penyebabnya apa, alasannya apa, minimal seperti itu. Dari saya kurang lebih seperti itu ya, barangkali ada kurangan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dapat nanti Bapak Ibu tanyakan di lain kesempatan karena ini waktunya juga sangat terbatas. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.